Wanita ini terbangun dan mendapati dirinya berada dalam kontainer yang mengambang di atas lautan. Dari celah-celah lubang, air laut mulai masuk memenuhi bagian dalam kontainer. Wanita itu panik. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat air laut. Ia mencoba mencari benda-benda yang bisa menyelamatkan dirinya atau mengeluarkan dirinya dari kontainer sebelum kontainer tenggelam bersama dengan dirinya di dalamnya. Wanita itu panik dan mencoba menghubungi suaminya. Namun, dari luar kontainer terdengar teriakan orang-orang dari dalam kontainer hijau bernomor 107. Wanita itu semakin panik. Ia ingat bahwa suaminya berada di dalam kontainer tersebut bersama dengan orang-orang lainnya. Kontainer hijau bernomor 107 perlahan tenggelam dengan teriakan yang tak lagi terdengar. Wanita itu frustasi. Ia terus menghubungi nomor suaminya yang tak lagi dapat dihubungi. Ia semakin putus asa menunggu detik-detik kontainer yang ia tempati tenggelam. Ia menatap pada sebuah pisau dan berencana melakukan bunuh diri. Namun perutnya yang besar ternyata adalah sebuah kehamilan dan janin di dalamnya bergerak, memberikannya semangat untuk bertahan hidup dalam kontainer yang akan tenggelam. Sementara ia tak dapat keluar. Sebenarnya siapakah wanita ini dan apa yang terjadi kepadanya? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Wanita ini bernama Mia. Ia bersama suaminya yang bernama Niko menyelinap dan mengendap-endap di antara kontainer-kontainer besar untuk mencoba melarikan diri dari negara asalnya yang tengah dilanda konflik ketidakcukupan. Mereka membayar orang untuk dapat menyelundupkan mereka ke dalam truk kontainer yang akan pergi ke negara lain. Di dalam truk kontainer ada beberapa orang yang juga memiliki rencana yang sama, melarikan diri dari negara yang sedang menganut rezim yang sangat kacau. Mia menatap pada perutnya yang membesar. Ia sedang hamil, dan untuk menyelamatkan anak dalam perutnya, mereka harus mengungsi secara sembunyi-sembunyi. Pagi hari, truk mereka berhenti. Pintu yang terbuka memasukkan banyak pengungsi ilegal lainnya. Karena terlalu penuh, sebagian kembali dikeluarkan dan dipindahkan ke truk lain, termasuk suaminya, yaitu Niko. Mia panik karena terpisah dengan Niko di truk yang berbeda. Dari celah lubang, Mia melihat Niko masuk ke kontainer hijau bernomor 107. Perjalanan truk dilanjutkan. Mia dapat melihat orang-orang berebut mengantri pasokan air. Bahkan wanita hamil dan anak-anak harus dibunuh untuk mengatasi ketidakcukupan pasokan makanan. Menghindari rezim tersebut untuk tetap hidup dan menyelamatkan anak dalam perutnya, Mia dan Niko harus melarikan diri. Truk tiba-tiba berhenti. Terjadi sebuah pemeriksaan. Supir bus ingin buru-buru dan itu terlihat mencurigakan bagi para petugas. Orang-orang di dalam kontainer ketakutan. Tidak tahu entah apa yang akan terjadi jika keberadaan mereka diketahui. Petugas memaksa untuk memeriksa isi kontainer. Ketika pintu dibuka, kontainer tampak kosong dan hanya ada beberapa peti kemas berisi barang-barang yang akan diangkut. Kemana semua pengungsi itu bersembunyi? Ternyata mereka bersembunyi di balik sekat besi kontainer tersebut. Petugas memeriksa ke dalam. Ia mencurigai ada ruangan di balik dinding besi yang menyembunyikan para pengungsi wanita dan anak-anak. Ia mengancam para pengungsi untuk keluar dan berjanji tidak akan menyakiti. Mia menatap pada peti kayu di hadapannya. Ia memanjat peti tersebut. Tapi para pengungsi lainnya memilih menyerahkan diri dan mereka langsung ditembaki oleh para petugas hingga tak ada yang selamat terkecuali Mia yang tak terlihat berada di atas peti kayu. Mayat-mayat dibuang dan kontainer kembali disuruh melanjutkan perjalanan. Mia seorang diri dalam kontainer tersebut, menangis ketakutan mencoba berkomunikasi dengan suaminya. Kini truk kontainer telah sampai di pelabuhan.
kontainer-kontainer diangkut naik ke atas kapal muatan untuk dibawa ke negara-negara yang dituju. Mia melihat tas milik pengungsi lain yang telah tewas dan tertinggal di dalam kontainer. Di dalamnya ada peralatan-peralatan yang mungkin bermanfaat untuk dirinya, dan Mia memilih untuk beristirahat. Tapi kemudian ia terbangun karena kontainer berguncang sangat hebat. Kapal yang ditumpangi berada dalam kondisi mencekam karena hantaman badai. Mia menjerit meminta pertolongan. Ia harus keluar dari kontainer atau semuanya akan menjadi bencana. Tapi badai justru memporak-porandakan kapal dan menjatuhkan muatannya ke laut. Mia terbangun dan mendapati dirinya berada dalam kontainer yang mengambang di atas lautan. Dari celah-celah lubang, air laut mulai masuk memenuhi bagian dalam truk. Mia panik. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat air laut. Ia mencoba mencari benda-benda yang bisa menyelamatkan dirinya atau mengeluarkan dirinya dari kontainer sebelum kontainer tenggelam bersama dengan dirinya di dalamnya. Mia panik dan mencoba menghubungi suaminya, Nico. Namun, dari luar kontainer terdengar teriakan orang-orang dari dalam kontainer hijau bernomor 107. Mia semakin panik. Ia ingat bahwa suaminya berada di dalam kontainer tersebut bersama dengan orang-orang lainnya. Kontainer hijau perlahan tenggelam dengan teriakan yang tak lagi terdengar. Mia frustasi. Ia terus menghubungi nomor suaminya yang tak lagi dapat dihubungi. Ia semakin putus asa, menunggu detik-detik kontainer yang ia tempati tenggelam. Ia menatap pada sebuah pisau dan berencana bunuh diri. Namun, perutnya yang besar terlihat janin di dalamnya bergerak, memberikannya semangat untuk bertahan hidup dalam kontainer yang akan tenggelam sementara ia tak dapat keluar. Mia memutuskan untuk beristirahat di sudut sisi kontainer yang belum terendam air. Tapi, ia mengalami mimpi buruk tentang kontainer yang dipenuhi air dan menenggelamkan dirinya dalam seketika. Mia terbangun pagi hari di hari kedua. Mia bersiap untuk rencana bertahan hidup selanjutnya. Ia memeriksa setiap isi peti kayu, memeriksa setiap benda yang mungkin saja bisa membantunya menutup kebocoran, mengurangi air masuk lebih cepat, dan menguras air yang telah masuk ke dalam kontainer. Menggeser dan menyusun peti sebagai alas tidurnya, serta membuat batasan tinggi air yang masuk setiap harinya. Telepon masuk tiba-tiba datang dari Nico. Nico, suaminya, ternyata masih hidup dan tertinggal jauh dari truk kontainer yang ternyata menipu keberangkatannya. Mia bersyukur dan dia memberitahukan kondisinya yang mengapung di laut. Nico meminta Mia untuk terus bertahan dan berjanji akan segera menyusul. Mia merasa lelah. Ia tiba-tiba melihat langit gelap dan badai dari celah lubang. Perutnya mendadak sakit dan ia mengalami pecah ketuban. Waktu untuk melahirkan baginya telah tiba. Di tengah badai hebat, dengan genangan air yang hampir menenggelamkan seisi kontainer, Mia melahirkan bayi perempuannya. Tapi bayi itu tak mau menyusu. ASI sang ibu tidak keluar karena asupan makanannya sedikit. Mia memikirkan rencana untuk keluar dari kontainer. Ia melihat bor dan mulai melubangi langit-langit. Tangisan bayi yang kelaparan mengganggunya dan ia hampir saja mengalami baby blues. Hari selanjutnya, ASI Mia mulai keluar dan ia bahagia dapat menyusukan bayinya. Masalah selanjutnya muncul. Mia kelaparan dan stok makanan telah habis. Mia mencari sesuatu untuk ia makan. Ia menemukan ari-ari bayi yang ia simpan dalam kotak makan dan Mia memakan ari-ari tersebut. Mia juga kehabisan air minum. Ia hampir pingsan karena dehidrasi dan dalam ketidakberdayaan Mia bermimpi bertemu putrinya yang bernama Uma yang telah tewas dibunuh oleh petugas karena rezim ketidakcukupan. Tapi itu bukan kesalahannya. Seketika hujan turun. Ia kembali punya pasokan air minum. Mia mendapatkan ide untuk menggunakan tali dan berat tubuhnya sebagai pengungkit agar membuka bagian atas kontainer yang sudah ia lubangi. Mia berhasil.
Ia bahagia dapat melihat langit. Mia membawa bayinya ke atas. Ia membersihkan bayinya yang buang air dan membuang kotorannya ke lautan. Melihat ikan-ikan yang berkumpul untuk memakan kotoran tersebut, Mia mendapat ide untuk menombak ikan-ikan tersebut. Tapi cara itu tidak berhasil. Sebuah pesawat melintas di atas kepala Mia. Ia berteriak memanggil. Mia turun ke bawah mengambil pecahan kaca televisi untuk membuat pantulan cahaya. Tapi kakinya tergores besi kontainer yang tajam saat ia naik dan Mia terluka cukup parah. Mia menjahit lukanya sendiri dengan besi dan benang kawat yang ia ambil dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Hanya suara tangisan bayinya yang menyemangatinya untuk melawan rasa sakit. Sepanjang malam Mia merajut sebuah jala dari kabel earphone. Besoknya, Mia menggunakan jaring yang ia buat untuk menangkap ikan-ikan. Ia sangat bersyukur memiliki makanan untuk bertahan hidup. Bayinya tumbuh semakin besar. Hari-hari bertahan hidup Mia lalui dengan menguras air yang semakin tinggi, memenuhi kontainer, dan tetap bertahan untuk bayinya. Mia memperlihatkan foto-foto Nico kepada sang bayi yang kini diberi nama Noah sesuai dengan permintaan suaminya. Malam itu, Mia naik ke atas kontainer karena ada sesuatu yang menabrak kontainer dan membuat keributan. Di atas kontainer, telepon berdering dari Nico. Nico ternyata ingin mengucapkan kata-kata perpisahan. Sebab Nico tak dapat menyusul dan menyelamatkan Mia sesuai janjinya. Dikarenakan Nico berada dalam kondisi kritis akibat tertembak oleh petugas saat mencoba menyelinap ke kapal. Dan telepon terputus dengan perpisahan keduanya yang sangat mengharukan. 27 hari telah berlalu. Kontainer telah dipenuhi oleh air. Mia membuat sebuah rakit dari kotak makan plastik dan kayu-kayu dari peti kemas untuk bayinya dan dirinya. Bersiap kalau-kalau kontainer akan tiba-tiba tenggelam. Mia melihat foto keluarganya. Ia ingin membawa foto itu bersamanya. Malam itu, Mia kembali turun ke dalam kontainer untuk mengambil benda-benda sebelum kontainer tenggelam dan meninggalkan bayinya yang telah terikat kuat di rakit sendirian. Sialnya, kaki Mia terjerat tali hingga ia susah untuk menyelamatkan diri. Sementara ombak kencang telah menenggelamkan kontainer dan menghanyutkan rakit yang terdapat bayi Mia. Mia berhasil memutuskan tali yang mencerat kakinya. Ia tak melihat rakit berisi bayi Noah. Namun, seekor ikan paus muncul. Mia takut paus akan memakan dirinya atau bayinya. Tapi paus justru menyemburkan air yang membuat bayi Mia menangis, sehingga Mia mengetahui keberadaan bayinya. Mia dan bayinya terombang-ambing di lautan. Mia mengeluarkan ikan-ikan dari kotak makan untuk memancing burung-burung camar datang, karena Mia tahu bahwa mereka sudah dekat dengan daratan. Dari kejauhan, sebuah perahu kecil berisi seorang wanita, seorang pria dan anak kecil laki-laki melihat keanehan di laut. Burung camar mengelilingi sesuatu. Perahu mendatangi dan mendapati seorang bayi terapung di lautan sendirian. Rakit berisi bayi dinaikkan ke perahu. Di rakit terdapat sebuah tali yang mengarah ke dasar laut. Ketika ditarik, tali itu mengikat tubuh tak berdaya Mia yang tenggelam di lautan. Pertolongan pertama pun diberikan pada Mia. Mia selamat dan memeluk bayinya. Selesai sudah perjuangannya bertahan hidup di lautan, serta terbebas dari rezim ketidakcukupan di negaranya dan tiba di negara yang baru. Demikianlah alur cerita dari film Now Here yang dirilis tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.